Ada apa? Bilkisnya ada, aku mau ajak Bilkis main. Ada, bentar ya. Ya, Bilkis, tuh dicari Putri. Ayo bangun. Diajak main itu loh. Sini Mbak, masuk Mbak, ajak Mbak. ayo, Itu loh. ayo, aku punya banyak mainan. Itu. Ayo, Ayo. Ayo. yuk. Ibu, Iya. Bu, aku mau main sama Bilkis ya. Iya, boleh main sini aja. Oke. Sini Bilkis main di rumahku. Kamu suka yang mana? Nih cara mainnya gini loh, dituang di sini. Nih, terus kita minum. Bilkis lihat nih, aku punya boneka Barbie loh, ada cewek sama cowok. Bilkis, lihat aku. Ih, kamu kok gak lihat aku sih? Ih, Bilkis. Nih lihat nih, aku punya Barbie. Nih juga boneka Barbieku. Ih, kamu kok gak mau lihat aku? Ih, Bilkis, apa sih? Cukup, nggak usah kelahi, astaga, nggak usah kelahi. Ini loh Bu, Ya ini udah, nggak mau main sama aku. cukup. Astaga, Bu Salsa. Iya Bu, ada apa? Iya, bentar ya. Ini loh Bu, emang ini nggak bisa ngomong ya anaknya? Dari tadi kok diam-diam terus saya lihat. Emang dia itu ini apa namanya nggak mau ngomong, nggak tahu ya, saya juga bingung, udah usia 5 tahun tapi kok nggak mau ngomong sama sekali ya. Nggak pernah diajarin bilang mama, ibu atau apa gitu, nggak pernah. Ya kita sering ngomong sih, ngajak dia ngomong, kadang dia kalau mau itu bilang maem gitu aja, kalau nggak bu, cuma gitu Kadang aja. kalau dipanggil juga ini dia nggak noleh, dipanggil temennya. Ini emang kayak gini udah dari kapan Bu? Lama apa gimana? Udah dari Saya taunya dia itu sejak usia 4 tahun itu sih. Jadi kalau kemarin usia-usia sebelumnya itu saya mikir, oh mungkin anak saya itu emang baru usia segini, belum banyak ngomong. Bu, tadi juga saya nggak sengaja lihat iklan di HP. Itu tuh kayak ciri-ciri anak ibu yang nggak mau ngomong. Terus yang kayak kalau suka main sendiri, nih kayak gini Bu. Coba mbak saya mau lihat. Boleh dikirim nggak bu ke WA saya biar nanti bisa saya tonton di rumah. Oh iya Bu, nanti saya kirim ya. Ya terima kasih ya bu. Ya. Ya udah kalau gitu bu, saya pamit pulang dulu Oh ya. iya. Bu. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati Bilkis. Ayo pulang ya. Ayo pulang. Pulang nggak? Mainannya. Diberesin dulu. Ayo Bilkis. Yuk pulang dulu, mamanya udah jemput. Udah. Ini. Udah. Yuk pulang yuk. Terapi bicara adalah sebuah prosedur atau penanganan terapi yang dilakukan untuk menangani permasalahan bahasa, bicara, dan komunikasi. Tujuan dari terapi bicara adalah untuk meningkatkan kemampuan bicara dan cara mengekspresikan bahasa melalui koordinasi mulut dan otot-otot di sekitarnya. Ruang lingkup terapi bicara meliputi Apa itu ASD? ASD merupakan gangguan perkembangan syaraf yang terjadi terhadap kemampuan seseorang dalam komunikasi dan interaksi terhadap orang-orang sekitarnya. karakteristik ASD dalam perilaku diantaranya cuek terhadap lingkungan, memiliki perilaku tak terarah seperti mondar-mandir, lari-lari, atau manjat-manjat, memiliki kekelekatan atau sangat menyukai terhadap benda-benda tertentu, memiliki rigid rutin, tantrum, memiliki obsesif compulsive behavior, dan terpukau atau sangat menyukai melihat benda yang berputar atau bergerak.
Sedangkan dalam interaksi sosial adalah anak tidak mau menatap lawan bicaranya, tidak menoleh saat dipanggil, tidak bermain dengan teman sebayanya, dan cenderung lebih menyukai bermain dengan dirinya sendiri dan tidak ada empati dalam lingkungan sosial. Oke, sebelum kita membahas tentang gangguan bahasa pada anak yang mengidap ASD, apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, keterampilan berbahasa itu memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama adalah menyimak atau mendengarkan, kedua, berbicara, ketiga, membaca, dan yang keempat, menulis. Anak dikatakan terlambat berbicara apabila tingkat kemampuan berbahasanya di bawah kualitas perkembangan anak usia sebayanya. Sistem saraf dan sistem otak yang dimiliki anak autis itu terkendala. Salah satu kendalanya yaitu lambat dan kesulitan dalam memperoleh sintaksis dari ucapan yang ia dengar. Nah, gangguan berbahasa yang dimiliki yaitu dengan penguasaan bahasa yang tertunda, terus pembalikan kalimat, dan adanya aktivitas berulang. Autis tidak bisa disembuhkan secara total, tapi gejala-gejala pada anak autis itu bisa diminimalisir dengan terapi. Nah, tujuan dari terapi itu untuk mengurangi perilaku yang tidak normal, meningkatkan kemampuan belajar, dan meningkatkan tumbuh kembang anak agar setara dengan usia anak. Oh, jadi ini harus konsultasi ke terapi wicara deh kayaknya. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Gita Patricia. Di sini saya sebagai terapis bicara. Saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu sama saya Mbak. Oh iya, ada keluhan apa Bu? Oh, jadi gini Mbak, saya itu kan tahu ini terapi wicara itu dari tetangga saya. Ya. Tetangga saya itu nyaranin anakmu tuh kalau bawa ke terapi wicara gitu. Iya. Karena kata tetangga saya itu anak saya itu berbeda dari anak-anak yang lain gitu, karena dia itu emang cuek. Terus saya juga menyadari sih Mbak, karena saya pikir juga mungkin anak saya emang sifatnya kayak gitu, saya gitu. Usia berapa Bu tadi? Sekitar 5 tahun Mbak. Oh gitu. Tadi tahu terapi bicara dari tetangganya ya? Iya. Sebelumnya udah pernah ke terapi bicara? Belum. Konsultasi dokter? Belum. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Tadi usia 5 tahun ya. Kalau adik ada gangguan penelan? Enggak Mbak. Gangguan pendengaran? Enggak. Kalau dipanggil? Dia itu sebenarnya kalau dipanggil itu dengar, cuma dia itu kayak responnya itu enggak maksimal gitu loh Mbak. Kadang dia sedikit-sedikit ada keluar suara bicara gitu, terus dia seringnya pakai gestur sih. Kalau kayak minta makan, mungkin nanti dia ngambil ini alat makannya terus disodor-sodorin ke saya minta makan gitu. Oke, jadi kalau di sini ya Bu, perkembangan bahasa ini di usia 5-6 tahun itu seharusnya adik itu sudah bisa menamai 6 warna dan 3 bentuk, terus sudah bisa mengikuti instruksi yang diberikan. Instruksinya sampai 3 tahap, sudah bisa? Belum Mbak, karena 2 tahap aja dia belum konsisten. Oke, terus sudah bisa menamai nama-nama hari, menghitung urutan. Kalau menghitung mungkin sampai 5-10 gitu dia. Oh gitu ya. Terus menggunakan ini kalau bicara pakai kalimatnya agak panjang, misalkan aku mau makan gitu. Enggak Mbak. Paling Enggak, cuma berarti makan cenderung gitu. pakai gestur ya Bu? Iya, yang sering pakai gestur. Cuma kalau dia mood ngomong gitu nanti dia kayak makan gitu. Oh gitu ya. Kalau di terapi bicara ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Jadi sebelumnya nanti kami akan melakukan tes dulu, assessment sebelum kami melakukan tindakan. Terus kami nanti
akan melakukan ADI tes, kami melakukan observasi dulu, terus kami wawancara. Setelah itu kami dapat hasil dari assessment, baru kami bisa melakukan, baru bisa merencanakan terapinya, lalu bisa melaksanakan terapi. Nah, untuk sebelumnya kalau ibu bersetuju, kalau ibu setuju ini ada inform concern yang harus saya tangani. Ini dibawa pulang terlebih dahulu, besok dibawa lagi. Kalau berkenan terapi di sini dan mengikuti prosedurnya. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak untuk sebelumnya. Iya. Betul. Oke, bisa dari lagi ya Bu. Ya, kembalikan ke Mbaknya. Oke, terima kasih ya. Apa itu terapi wicara? Berdasarkan definisi ASA, terapi wicara adalah bentuk pelayanan pada gangguan komunikasi yang berperan dalam mengidentifikasi, memeriksa, menangani, dan mencegah gangguan bahasa dan bicara, baik secara ekspresif maupun reseptif, pada modalitas bicara, menulis, lambang, dan gambar, dan juga memberikan pelayanan untuk gangguan menelan.